Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dan disertai Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Sefanya, pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari menjelang kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita bersyukur kita masih disertai oleh Tuhan. Gereja Tuhan hari-hari ini dituntun untuk masuk ke dalam dimensi yang baru, dituntun untuk mempercayai ini adalah era Pentakosta yang ketiga. Sehingga saudaraku dikasihi oleh Tuhan, karena tantangan kita hari-hari ini bukan semakin mudah tetapi semakin sukar. Hari-hari semakin jahat dan orang akan mengasihi dirinya sendiri. Ini adalah tantangan yang luar biasa, dan tantangan-tantangan ke depan bukan semakin mudah tetapi akan semakin sukar dan semakin sukar. Sehingga kita membutuhkan apa yang namanya perlengkapan rohani, yaitu Pentakosta. Pada hari Pentakosta, kalau kita bisa melihat, Pentakosta itu adalah di dalam sejarah kita, gereja kita adalah untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, pesan Tuhan Yesus juga, tunggulah di Yerusalem. Dan sebelum engkau diperlengkapi dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Oleh sebab itu, ini adalah sesuatu momentum yang harus kita percayai. Ini tuntunan. Kalau kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sehingga kita, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini banyak jemaat Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak juga gereja-gereja mempertanyakan, mungkin gak Pentakosta yang ketiga? Mungkin gak peristiwa-peristiwa yang dulu di masa lalu terjadi, mujizat-mujizat itu masih terjadi hari-hari ini? Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang tidak akan berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehingga dulu Allah juga berkarya, sampai hari ini berkarya, dan sampai selama-lamanya dia akan tetap berkarya. Dia tidak akan pernah berubah dalam melakukan kuasanya, dalam melakukan kehendaknya, dalam melakukan kemuliaannya. Dalam pada hari ini juga, dalam era Pentakosta yang ketiga ini juga akan pasti terjadi. Oleh sebab itu, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Allah berjanji, Yesus berjanji untuk menyediakan penolong, diperlengkapi. Sehingga apa yang namanya Pentakosta itu adalah perlengkapan di dalam kehidupan kita, di dalam kita bersaksi, dalam kita menghadapi yang namanya tantangan zaman. Karena firman Tuhan katakan dalam bahasa asli penolong. Penolong ini artinya parakletos. Pada zaman dulu ada yang namanya pekerjaan, saudaraku, yaitu dikenal dalam bahasa Yunaninya itu adalah parakletos. Parakletos ini adalah orang, ya kan, dalam konsepnya adalah orang yang menyediakan diri untuk menjadi guide, untuk menjadi penuntun, untuk menjadi penolong dalam sebuah medan, dalam sebuah perjalanan. Supaya apa? Supaya ya pasukan-pasukan Romawi yang pada saat itu melakukan perjalanan, pasukan-pasukan Romawi yang pada saat itu melakukan pertempuran, mereka tidak tersesat. Mereka tahu medan, di mana letak mata air, di mana letak gunung, di mana letak pemetaannya. Yang paling mengerti ini adalah parakletos, itu disebut namanya parakletos. Maka Tuhan Yesus memakai kata penolong, parakletos, supaya tujuannya apa? Dia berharap bahwa medan ini, saudaraku dikasihi Tuhan, zaman ini berubah. Hidup adalah perjalanan. Ya, perlengkapan Pentakosta 2000 tahun lalu
Berbeda tantangannya 2000 tahun lalu dengan hari ini. Ini adalah era yang namanya dikenal dengan 5G. Tantangan bukan semakin gampang, bukan semakin mudah, tetapi semakin sukar. Orang mengasihi dirinya sendiri, orang semakin egois. Untuk mengenal orang lain akan semakin sulit. Untuk bersaksi apalagi gereja, ini juga tantangan. Oleh sebab itu, urapan 2000 tahun lalu tidak akan bisa dipakai dengan kuat urapan di hari ini. 100 tahun lalu juga kita percaya ada Pentakosta yang kedua. 100 tahun lalu tantangan juga akan berbeda di tantangan di tahun ini, di tantangan di saat ini. Bahkan perjalanan yang namanya tahun ini semakin hari semakin cepat. Perubahan zaman semakin hari semakin cepat. Sehingga yang dituntut oleh dalam kehidupan gereja ini adalah perubahan. Sehingga apa? Perlengkapan akan sangat berbeda. Perlengkapan 2000 tahun lalu berbeda dengan perlengkapan 100 tahun lalu. Perlengkapan 100 tahun lalu berbeda dengan perlengkapan hari ini. Ini tantangannya eranya 5G. Sehingga ini yang dimaksud oleh Tuhan yang namanya Parakletos, menuntun. Supaya apa? Tuhan memberikan yang namanya kuasa, supaya kita ngerti di mana perubahan zaman, di mana kita harus berkarya, di mana kita punya ide. Sehingga apa saudara? Ini akan membawa kita ke dalam dimensi yang baru, dimensi kuasa yang baru, dimensi kasih yang baru, dimensi kemuliaan yang baru, dimensi mujizat yang baru, dimensi dalam kehidupan pelayanan yang baru, dengan kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu ini ketika kita memahami, supaya apa? Kita dorong kepada jemaat, ini bukan sesuatu yang baru. Ini memang diminta atau bahkan ini sudah kehendak Tuhan. Pentakosta ketiga itu kehendak Tuhan. Kenapa? Karena melihat tantangannya itu baru. Sehingga kita memerlukan yang namanya Pentakosta yang baru, memerlukan yang namanya kuasa yang baru, kemuliaan yang baru, otoritas yang baru. Ini yang diminta. Ini adalah tuntunan daripada Tuhan. Yang kedua, di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga apa saudaraku dikasih oleh Tuhan? Tuhan memang ini menjanjikan, Tuhan betul-betul berkehendak, karena Tuhan tahu di dalam kehidupan ada satu teori di dalam teologi, ada satu teori di dalam ilmu teologi, yaitu teori progressive revelation. Semua gereja menerima ini, semua pendeta menerima ini, yaitu teori di mana bahwa wahyu itu diberikan secara bertahap, tidak langsung sebesar sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan betul-betul memberikannya bertahap. Berbeda wahyu yang diberikan pada zaman Daud, berbeda wahyu diberikan pada zaman yang namanya Musa, berbeda dengan zamannya Abraham. Semuanya bertahap demi bertahap, dan firman Tuhan pun diberikan bertahap demi bertahap sampai digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ini maka dikatakan berbeda cepat. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa semuanya sudah digenapi pada saat Tuhan Yesus membacakan kitab Yesaya. Pada hari ini semua sudah digenapi. Ini namanya progressive revelation. Semua gereja mempercayai, semua teolog mempercayai, semua pendeta mempercayai. Tetapi Pentakosta yang ketiga, kenapa orang tidak mempercayai? Padahal yang namanya korelasinya ataupun yang namanya pemikirannya itu sama, idenya sama, bahwa yang namanya zaman ini berbeda, bahwa yang namanya tantangan setiap generasi berbeda. Sehingga kita, apa saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini momentum bagaimana kita dituntut. Kita akan masuk ke dalam dimensi zaman yang berbeda. Ini zaman 5G yang betul-betul akan sangat berbeda. Sehingga kita betul-betul dituntun oleh Tuhan supaya apa? Gereja siap menghadapi tantangan, gereja siap menghadapi persoalan, gereja siap menghadapi pergumulan, gereja siap menghadapi zaman. Dan tetap gereja harus melakukannya. Kenapa saudara? Karena memang ini kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa kita dituntun dengan Pentakosta yang ketiga. Dengan Pentakosta ketiga kita akan masuk dalam dimensi yang baru. Kenapa? Karena tantangannya juga baru. Oleh sebab itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus mempercayai ini. Kita harus percaya bahwa tuntunan ini bukan sekedar tuntunan, tapi betul-betul akan memberdayakan gereja. Karena supaya kita paham dan mengerti dan tahu. Dan kalau kita bisa melihat
ada satu artikel, ada beberapa artikel juga, ada banyak pendeta tidak mempercayai, oh itu adalah klaim, oh itu adalah klaim sepihak, itu adalah gereja Pak Niko saja, itu adalah healing movement saja. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat secara fakta sejarah. Di dalam Pentakosta yang pertama, kita melihat fakta sejarah Pentakosta yang pertama. Ya, ada gak itu klaim sepihak? Kan memang cuma klaim sepihak, yaitu apa? Klaim sepihak dari gereja. Gereja berasal dari yang namanya Yudaisme, berasal dari agama Yahudi. Yahudi percaya tidak dengan yang namanya Pentakosta ketiga? Tidak percaya. Sehingga kita tahu itu juga klaim sepihak. Kita lihat juga Martin Luther, ya, kita lihat juga dengan Calvin, kita lihat juga dengan John Wesley. Itu adalah reformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, apa kita lihat? Menerima nggak gereja-gereja yang pada awalnya gereja mula-mula, yaitu gereja Katolik, menerima tidak? Kan itu klaim sepihak dari siapa? Dari gereja Protestan. Semuanya kalau kita lihat sejarah, yaitu berkaryanya Roh Kudus, itu juga klaim sepihak. Dan kita bisa melihat juga di dalam Pentakosta yang kedua, yaitu di Azusa Street, itu juga klaim sepihak. Dari siapa? Dari pihak Pentakosta. Adakah gereja Protestan mengakui? Tidak ada, klaim sepihak. Tetapi dari situ kita bisa melihat betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan ini. Kenapa? Dimulai dari iman. Kita percaya. Ya, oleh sebab itu kita dituntun hari-hari ini, kita di tengah-tengah situasi pandemi, tetapi kita diminta oleh Sefanya, yaitu apa? Bersemangat dan berkumpul, bersekutu. Untuk apa? Yaitu tadi kita mencari pertolongan Tuhan, kita mencari kuasa Tuhan, kita mencari Tuhan. Supaya apa? Kita diperlengkapi. Kita betul-betul diperlengkapi dengan kuasa, dengan dimensi yang baru, diperlengkapi dengan kasih, dengan dimensi yang baru, diperlengkapi dengan kemuliaan dalam dimensi yang baru, diperlengkapi dengan otoritas dengan dimensi yang baru, diperlengkapi dengan kemuliaan dengan dimensi yang baru. Ini yang dimau oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja-gereja ini adalah menjadi gereja yang luar biasa. Jadi tidak ada orang yang mengatakan dalam kitab sejarah pada hari-hari ini, itu hanya klaim sepihak. Kita percaya kalau kita dengan iman, apa yang akan terjadi adalah kita akan dituntun dengan kuasa dari kemuliaan daripada Allah. Oleh sebab itu, mari kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan kita hilang semangatnya. Biarkan rohmu menyala-nyala dan carilah Tuhan. Dan melayanilah Tuhan. Jangan sampai kerajinanmu kendor. Hanya oleh kenapa? Persoalan. Oleh kenapa? Masalah. Oleh kenapa? Pergumulan. Oleh kenapa? Tantangan, badai. Tuhan bisa meredakan badai, Tuhan bisa meredakan tantangan. Kapal boleh bergoyang, lautan boleh bergoyang, tetapi selama kapal ini tidak bocor, selama kita percaya punya iman kepada Tuhan, ya, sebesar apapun badai tidak akan bisa menenggelamkan kapal kita. Sebesar apapun badai tidak akan bisa menenggelamkan yang namanya gereja Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Kita harus percaya, dan ini dituntun, ini momentum. Jadi bukan kebetulan kita di bawah pembinaan Pak Niko dituntun supaya kita ini mempersiapkan masuk dalam dimensi yang baru, masuk di dalam yang namanya Pentakosta yang ketiga. Kenapa? Karena kita bisa melihat tantangan kita bukan ketantangan lokal. Sekarang gereja tidak bisa lagi menghadapi persoalan-persoalan lokal. Gereja tidak lagi bisa berhadapan dengan yang namanya situasi lokal. Ini dunia sudah global, dan pada hari-hari ini betul untuk mempersiapkan itu. Nah, supaya kita bisa masuk menghadapi tantangan itu, kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita betul-betul harus mempercayai momentum ini. Kita harus betul-betul mempercayai tuntunan ini. Kita harus betul-betul mempersiapkan iman kita, hati kita, pikiran kita, fokus kita untuk mencari Tuhan. Supaya kita tetap bersemangat mencari Tuhan. Karena penting. Ya, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Sehingga apa, saudara? Orang yang kehilangan semangat itu orang-orang yang bunuh diri. Orang-orang yang mau kehilangan yang namanya kehidupannya, itu orang yang tidak bersemangat. Oleh sebab itu ini dituntut oleh Sefanya.
ya, oleh nabi yang luar biasa, yaitu bahwa kita diminta bersemangatlah, berkumpullah, bersekutu. Maka kata Tuhan Yesus juga, tunggulah di Yerusalem. Bukan kebetulan juga dituntun hari ini menghadapi pandemi. Apa itu arti Yerusalem? Hambanya Pak Niko menuntun Yerusalem itu adalah keluarga. Hari-hari ini gereja Tuhan diminta untuk beribadah di rumah, bersekutu dengan keluarga. Ya, bukan kebetulan. Ini era Pentakostanya. Supaya apa? Tunggulah di Yerusalem, tunggulah hari-hari ini. Betul-betul percayalah untuk diperlengkapi dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Hari-hari ini engkau yang beribadah di rumah, itu bukan ibadah yang biasa-biasa. Engkau yang ibadah di rumah, engkau yang ibadah di dalam keluarga. Ini Allah sedang melihat. Ya, Allah sedang melihat, memperhatikan siapa yang hanya ke gereja untuk mencari Tuhan ataukah tidak. Ini seharinya diuji. Siapa yang di rumah untuk beribadah, tetap gak kita di rumah mencari Tuhan, tetap tidak kita di rumah untuk beribadah di hadapan Tuhan dan mencari Tuhan. Ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersemangat. Kita tetap percaya. Jangan kita diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran ataupun pendapat-pendapat di luar sana. Kita harus tetap mempercayai. Tidak ada klaim itu sepihak. Tidak ada itu yang namanya Pentakosta yang ketiga. Tidak ada, semuanya ini kita harus percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada janji Tuhan, tuntunan Tuhan. Karena tujuannya adalah supaya gereja kita ini betul-betul mendapatkan otoritas yang baru, masuk dalam dimensi yang baru, siap di dalam pertempuran, siap di dalam tantangan, siap untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, menjadi gereja yang lebih daripada pemenang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari berikan hatimu, percayakan hatimu, percayakan hidupmu pada tuntunan Tuhan, dan serahkanlah. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, engkau akan melihat karya Tuhan, engkau akan melihat jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, mungkin di luar dari pemikiran kita, karena engkau akan terus naik dan tidak pernah menjadi turun. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang tidak kau pikirkan, tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Tuhan. Dan itu saudara akan mengalaminya kalau kita betul-betul masuk dalam dimensi yang baru melalui Pentakosta yang ketiga ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami tim misi saat ini berada di salah satu cabang kita, GBI Rimbo Hulu, yang digembalakan oleh Bapak PDM Willy. Dan puji Tuhan, kami bertemu dengan beliau, sangat luar biasa, sangat diberkati, dan dalam naungan Tuhan sangat bersemangat memuji Tuhan di tempat ini. Dan puji Tuhan, tempat ini di jarak tempuh dari Bungai berada dalam 6 jam. Puji Tuhan, kami berada di tempat ini semuanya mengalami berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita dukung, kita doakan, kita berikan semangat. Kami dari tim misi selalu memotivasi gembala di tempat ini. Kami memberikan semangat, motivasi, dukungan. Ayo sama-sama masuk dalam pujian penyembahan, masuk dalam doa-doa yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Di masa-masa pandemi ini terus kita pantau kesehatan, bagaimana protokol kesehatannya dalam beribadah. Saat ini semuanya berjalan dengan lancar. Puji Tuhan,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dukung jemaat di tempat ini, supaya jemaat di tempat ini menjadi tiang apinya Tuhan, menjadi pembawa api Pentakosta yang ketiga itu terjadi di tempat ini. Supaya apa? Jiwa-jiwa yang ada di tempat ini dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Gereja membawa dampak, gereja yang bertumbuh, gereja yang memuridkan. Kita doakan terus, kita berikan semangat kepada mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gereja ini menjadi gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, kami dari tim misi mengucapkan terima kasih buat dukungan doanya, dukungan materinya, semuanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Puji Tuhan, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.